kasar. Jangan coba-coba deh. Kalau lo nggak punya self defense, lo harus belajar bela diri. Kalau udah bisa bela diri, nah, lo mau sikat cowok lo, pukul segala macem, kita udah punya ini ancang-ancang. Gitu kalau gue sih. Kayaknya. Halo guys, welcome back to our channel. Nah, kali ini kita mau balik lagi nih bahas topik tentang cowok-cowok kasar di luar sono, cowok-cowok kasar yang suka menyakiti hati wanita baik secara verbal maupun fisik ya, yang Jadi mulutnya. yang disakitin bukan cuma hati tapi fisik. Fisik juga, apalagi yang suka mukul tuh ya, cowok-cowok yang suka mukul. Ini nggak cuma soal cowok sih, kalau bisa cewek juga jangan sampai suka mukul. Ya, ini kontennya bukan buat cowok, buat cewek, tapi buat semua gender. Ya, yang temperamennya tinggi, yang gampang temperamen, yang gampang ringan tangan. Ringan tangan kalau menolong sih nggak apa-apa ya, kalau ringan tangan yang memukul sih jangan ya. Nah, ini kita punya cara-cara tipsnya yang menghindari atau Ya. menghadapi pasangan yang kasar. Tipsnya kayak gimana sih bro? Dari gue ya, kita saling bagi tips aja, gue kasih tips, gue kasih tips ntar ya. Ya, siap. Kita sharing pengalaman. Ini sekali lagi kita bukan pakar, kita bukan ahli dalam hal percintaan ataupun yang kita bikin konten ini, tapi kita berdasarkan pengalaman yang kita pernah alamin dan sekitar teman-teman di sekitar kita ya. Guys, ya. Ini juga kita bicara nggak pakai skrip sih, Spontanitas ya. spontanitas aja, kita Adanya cuma di berbagi, kepala, sharing. keluarin aja semua. Nah, ini kalau untuk menghadapi, kita bicara pertama ladies ya, ladies yang sering disakitin sama pria biasanya, kebanyakan gitu, rata-rata. Kita sebagai ladies ya, sebagai ladies ini harus gimana sih caranya menghadapi pasangan yang temperamental ya, kasar. Ya. Kalau dipukul lo tangkis. Enggak. Jadi gini, lo udah tahu pasangan lo temperamen susah temperamen ngomongnya, temperamen kasar ya. Gitu, bisa kasar ya, miramen. Misalkan ladies tahu cowoknya ini kasar ya, cowoknya kasar, taunya setelah ladies berhubungan udah lama. Kadang keluar itu pada saat udah berhubungan sekitar 3 bulan, 6 bulan, setahun baru kelihatan aslinya nih bahwa si cowok ini temperamental. Tapi kalau memang dasarnya awalnya itu cowok temperamental atau memang suka pukul, itu dari awal juga udah kelihatan sih. Ya jarang sih, itu tipis kelihatannya, cuman baru kelihatan udah setelah lama berhubungan baru kasar, dia suka mukul. Apalagi misalkan tuh cowok lagi ada masalah dengan orang lain, imbasnya ke pasangan sendiri, ke istri gitu, misalkan ke ladies gitu loh. Cara menghadapinya gini, pertama kita omongin baik-baik dulu nih, punya masalah apa sih gitu ya kan ya, punya masalah apa. Kalau bisa bicara dengan baik-baik, bisa diomongin baik-baik, silakan baik-baik. Tapi setahu gue sih yang namanya cowok udah main tangan sih susah ya. Jadi kalau udah nggak bisa kita ubah Ya, mau ubah kayak gimana pun agak berat. Nah, cari paling menghadapinya lo harus pinter-pinter self defense dulu ya. Dalam artian lo harus punya bela diri sih kalau gue bilang. Itu menghadapi step awal lo harus punya bela diri nih untuk menghadapi step awal. Tapi setelah itu kalau gue bilang udah jangan berhubungan sama yang pas cowok yang temperamental, yang kasar, jangan coba-coba deh. Kalau lo nggak punya self defense, lo harus belajar bela diri. Kalau udah bisa bela diri, nah, lo mau sikat cowok lo, pukul segala macem, kita udah punya ini ancang-ancang. Gitu kalau gue sih. Kayaknya agak ngeri ya. Jadi lo dia kasar, lo bisa kasar lagi, jangan mau ditindas oleh laki-laki. Kalau agak sedikit ngeri sih. Gue bilang sih gitu, lo harus punya self defense satu, cara menghadapinya. Biar apa? Cowok kalau cewek udah punya power, punya self defense, punya bela diri, dia nggak akan berani pukul lo. Yakin gue. Atau antisipasinya bisa juga kayak gini gitu.
Gimana? Si cewek ngalah. Ya makin habis. Ya justru supaya dia nggak dipukul, dia akan lebih tipe masuk kayak tipe yang pasrah atau nggak lebih banyak ngalah, jadi lebih banyak diem aja. Terserah lu mau ngapain daripada gue dipukul. Jangan ya. Kayak Gimana gitu, lo diem aja dipukulin. Jangan. Ya maksudnya terserah laki gue mau ngapain ya udah terserah, gue nggak mau bahas, gue nggak mau ungkit, gue nggak mau ngomong apa-apa, terserah. Karena kalau gue ngomong daripada gue dipukul, mendingan gue diem gitu loh. Ya kita harus ngomong, maksudnya ada masalah tiba-tiba marah-marah ngebentak kan nggak lucu. Sekarang pertanyaannya begini, Dit, bagaimana kalau itu terjadi dengan orang yang sudah tiba-tiba berumah tangga? Ya itu dia, kalau gue bilang Kalau sih masih mendingan- pacaran kan bisa putus. Kalau gue bilang kalau berumah tangga sebaiknya pisah sih. Cerai ya. Gue bilang fatal kalau laki-laki untuk main tangan, fatal, sangat fatal. Mau itu udah pacaran apalagi Ya. menikah dan baru ketahuan, gue bilang bisa. Karena ringan tangan itu udah masuk titik paling rawan. Walaupun dia udah punya anak, udah berumah tangga 10 tahun, 20 tahun, kalau dia udah bermain tangan, udah deh. Walaupun cinta lu, ya bullshit lah ya namanya, udah kayak gitu cinta, nggak mungkin lu masih cinta. Karena itu balik lagi gimana itu temperamen sih. Temperamen dari dia kecil udah kayak gitu, dididiknya seperti itu gitu loh. Jadi mungkin dari kecil dia begitu, mungkin didiemin. Ini, Jadi kalau memang bisa diomongin baik-baik, coba ngomong baik-baik. Mudah-mudahan bisa berubah. Ini Ya. loh, ini kita jangan berarti kalau dia main tangan pukul kita pisah putus, enggak, jangan. Kita omongin baik-baik sekali, 2 kali, 3 kali baru selesai. kan banyak case tuh yang cerita KDRT ya, yang Iya, itu istri KDRT. dipukulin sama suaminya, atau kadang malah sekarang lagi trennya yang masih sekolah nih, belum ngapa-ngapain, belum ada status apa-apa, lu masih sekolah, yang uang sekolahnya masih minta dibiayain. Cinta monyet Ya, cinta monyet ya, lu aja bayar uang sekolah masih dibiayain lu sama orang tua, tapi lu udah berani satu cewek pasangan lu sendiri kayak begitu gitu loh. Bukannya apa-apa ladies, ini kebanyakan ladies ini sering dipukulin sama cowoknya dulu, misalkan pada saat SMA atau kuliah atau awal-awal pacaran, tiba-tiba dipukulin kan sama cowoknya, itu akan membekas nantinya, Pasti akan membekas. traumatik tersendiri pada saat kedepannya, pada saat dia punya hubungan dengan yang lain gitu loh. Ini sebenarnya nggak bisa udah kena. psikologisnya udah kena. Pertama ada gitu, kedua di sini takutnya mentalnya nanti kalau dia punya anak akan turun ke anak, biasanya begitu ya, mental kepahitan ya. Nah, kalau turun ke anak itu Kalau gue bilang tergantung sih tuh. enggak, maksud gue turun ke anak tuh bukan tipe kasarnya atau gimana nya, tapi kayak kepahitannya Iya, gitu jadi loh. Si gini. anak ngeliat si orang tua ini Iya, gitu jadi loh. dia misalkan sering berantem nih rumah tangganya nih, terus tiba-tiba anaknya lihat, ya otomatis kan anak itu kan ngerekam, dia Ya, dia pikir, memori. wah nanti, nah itu jadi imbas ke anaknya, jadi bahaya. Ternyata mukul itu boleh loh, Nah. begitu. Nanti dia akan ke pergaulan ke teman-temannya pun akan seperti itu. Nanti dia akan melakukan hal yang sama punya dia ketika anak udah besar, punya pasangan, akan melakukan hal yang sama. Makanya kalau misalkan memang belum jauh hubungannya dan pasangan kamu ini temperamental, sering mukul, kasar, baik tuh yang sudah. Ya, tapi kalau memang lu memang gini loh, maksud gue gini ya. Tapi kalau memang lu bener-bener cinta sama pasangan lu ya, baik ini cowok ataupun cewek ya. Ya. Kalau lu cinta sama dia walaupun dia ringan tangan, tapi lu pengennya dia berubah, ya udah caranya cuma satu, diruqyah. Kalau di rukiah nggak mempan ya, lu kan nggak berani nih sama tuh cowok nih, mau santet. Santet boleh juga, atau enggak lu pelet, ya biar nunduk Ya sama dulu lu. sama lu. Biar nunduk, biar kata orang bilang pelet cuma sebentar, pelet terus, jangan berhenti. Intinya sih, gua nggak setuju sama cowok yang suka ringan tangan ataupun cewek yang gampang ringan tangan juga. Nah, gua balik nggak lagi setuju. ke cewek yang suka ringan tangan. Ini buat brother nih, mungkin yang pernah pengalaman, gue nggak pernah, tapi cewek gue yang ringan tangan. Nah, ini juga sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kalau memang bisa diomongin sekali, 2 kali. Tapi memang kebanyakan dalam ini ya, cewek lebih gampang banyak ringan tangan daripada cowok sih. Cuma bedanya cowoknya nggak balas apa enggak gitu. bedanya cewek kalau ringan tangan, seringan tangannya cewek Ya iya. nggak akan separah cowok. Nggak gitu. akan separah cowok, paling cuman ya merah, ungu lah. Iya, kalau cowok tuh pasti sampai luka, Sampai berdarah, luka. memar. Dan cowok kalau dipukul sama ceweknya, Banyak kan diem. harusnya diem, nggak boleh lawan. Sedangkan kalau Lebih cowok baik menghindar gitu. Iya. Nggak, kalau misalkan ada
berantem nih fisik segala macam, ceweknya yang mukul, cowok kita udah tahan-tahan, itu lebih baik kita menghindar, pergi, jangan sampai kita mukul gitu sebagai cowok. Iya betul. Cowok kalau udah mukul tandanya itu udah banci. Betul. Kalau ada cowok yang berani mukul cewek nih, hadapin Radit. Lawan Radit, jangan lawan cewek. Lawan gua, jangan lawan cewek. Iya, lawan dia. Dia siap kok nampung lu jadi ceweknya. Itu guys. Ya, intinya pokoknya kalau lu ketemu pasangan yang suka ringan tangan, Dan buat brother, intinya kalau lo punya dapat pasangan yang ringan tangan, kasih tau baik-baik sekali, Ya, 2 kali, jelasin. 3 kali. Kalau memang nggak bisa, udahan aja. tapi kayak gue ya, gue punya pasangan ya, Dit. Gue jelasin dari awal lo. Kalau memang mau berantem berdebat sekedar verbal, oke. Tapi kalau sampai ringan tangan gue nggak mau, karena sekali aja ringan tangan, mau itu kilap mau apa, udahan. Clear. Mumpung belum nikah lo. Ya. Apalagi cewek ini kodrat dia kan di bawah, kasarnya kita biar kodrat ya. Iya, Dia di Pak. bawah laki-laki ya, walaupun Iya. sekarang ada emansipasi wanita, tapi tetap aja kodrat wanita tuh di bawah laki-laki. Ketika laki-laki itu udah berani dipukulin sama cewek ya, harga diri laki-laki itu udah jatuh, dan itu udah sangat tidak menghargai posisi laki-laki. Udah nggak menghargai lagi. Sama kayak cewek. Walaupun harga Tapi diri- balik lagi bro, balik lagi. Ini kesalahannya cowok biasanya, kenapa cewek bisa mukul, pasti ada kesalahan. Ya. Nah, kalau misalkan kesalahan itu memang fatal, berat, ya itu lo harus terima, itu karena kesalahan brothers ya. Lo punya kesalahan yang kira-kira bikin pasangan lo tuh emosi gitu. Tapi cewek separah-parahnya dia punya kesalahan, cowok nggak boleh untuk harus main tangan gitu. Bedanya itu doang. Gue di sini nggak bisa ngomong banyak sih ya, karena gue bukan tipe cowok ringan tangan sih yang suka mukul, dan gue nggak pernah sih mukul. Ya janganlah, kalau bisa jangan. Karena lo kan pasti punya orang tua, ibu lo, Ya. cewek, lo punya saudara misalkan cewek, kakak atau adik, kan nggak mau dipukulin dong. Ya. Pasti kan kalau dia Ciri-ciri cowok yang suka ringan tangan tuh kayak gimana sih? mukul lah gimana? Ya, Tanya lo gimana? ciri-ciri cowok yang suka mukul maksud gue tuh kayak gimana? Ya dia gampang, masalah kecil tiba-tiba tangan melayang, masalah kecil Kalau- asbak lempar, masalah Menurut- kecil gelas terbang. Menurut gue ya tipe-tipe orang yang gampang ringan tangan ya adalah orang-orang yang gampang stres. Yang gampang Ya, itu. kalau ada Ya. sesuatu hal yang kecil pun dia jadi besar, kepikiran, stres. Iya kan gue bilang itu kan kita omongin ada apa sih, masalahnya di mana sih. Nih kan? kalau gue bilang ya, yang pertama nih ya, karena dia gampang stres dia. Hmm. Yang kedua ini karena pergaulan dia dari dulunya, dari awalnya tuh udah ngajarin dia keras gitu loh. Keras dalam artian gini loh, maksudnya gue maunya tuh jadi dianggap nomor satu, entah itu di pertemanan atau di keluarga nomor satu. Lu nggak bisa nurutin gue. Iya, ini gitu, itu kan flashback lagi, ditarik ke belakang. Ini Iya. dia psikologisnya kenapa, apa dia punya trauma tersendiri kah, atau dia pernah disakitin kah? Tapi gua nggak tahu ya Itu kenapa kan gua- kita nggak ngerti lah gitu. Itu makanya gue bilang harus diomongin masalahnya gimana. Diomongin sekali, diomongin 2 kali, diomongin 3 kali. Kalau masih nggak mempan juga, gue bilang udahan gitu. Itu kan makanya itu di komunikasi itu harus dijaga. Makanya diomongin, dibahas. kalau gue lihat ya, kebanyakan nih cowok yang suka main, yang suka mukul ya, itu pasti nggak jauh-jauh dari cowok yang suka minum. Ya. Cowok yang suka minum tuh pasti ada rentan mukul. Itu gue ngelihat nggak jauh-jauh karena gue belajar dari pengalaman ya. Ya itulah efek alkohol itu kan beda Ya, lagi. minum. Ingat nih, cowok yang suka minum. Kedua, cowok yang suka judi. Karena dia kan gampang stres. Ya, apalagi kalau kalah tuh. Ya, Hati-hati. itu faktor-faktor yang pendukung dia bisa. Enggak, tapi rata-rata cowok-cowok yang seperti itu ya. Enggak juga, ada juga yang dia nggak minum, dia nggak judi. Dia Ya. punya masalah pekerjaan, stres, atau dia Iya. masalah waktu dia masih muda, dia ada traumatik Itu sendiri. hanya presentasi kecil Iya, dia. maksudnya banyak faktor lah. Banyak faktor. Nggak harus dari mana. Karena gini loh, kita lihat di kehidupan sosial aja ya. Banyak orang yang rumah tangganya istrinya dipukulin segala macam. Itu rata-rata cowoknya itu penjudi, cowoknya itu pemabok pasti. Atau nggak cowoknya Iya. suka main cewek. Itu Ya, udah pasti. Nggak, maksudnya kita nggak bisa ambil faktor pemabuk. Karena pemabuk sama peminum kan kadang beda-beda. Orang belum tentu pemabuk dia suka pukulin, enggak. Karena dia pemabuk cuma buat santai. Wah, gua kalau udah kayak begini udah nggak cocok nih, Dit. Bukan, maksud gua, udah nggak bisa deh. Gue bukan yang bela pemabuk, gue juga nggak mabuk, gue nggak suka ya mabuk gitu maksudnya. Ya gue gini, juga bukan nyalain pemabuk, enggak. di Gue sini bilang banyak faktor bro. Gue bilang di sini kebanyakan seperti itu. Udah lu kalau mau begini ya lu bikin konten sendiri aja, Dit. Lu ngomong aja sendiri. Udah. Lebay najis.
Lu ngapa jadi sewot? Ya, intinya gitulah. Lu masalah, woi, sinilah. Udah. Nah. Lu bikin sendiri aja udah. Inilah, ini kayaknya punya masalah sendiri kayaknya nih. Ya udah guys, nanti kita bikin konten-konten. Jangan lupa subscribe, like, share ke orang-orang sekitar kalian ya. Bye.